Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap. Dari zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Mereka ini paling pintar, dimarahin cuma diam, ngeyel, nggak dikerjain. Minggu depan datang sama lagi. Sampai hari ini SPBU masih pakai tunai. Gue udah minta 4 tahun yang lalu. Bayangin gak? Kenapa dia berani? Karena dia tahu gue gak bisa mencat dia. Jadi intinya kalau seorang dikasih kuasa mengawasi, harus ada kuasa memecat. Itu kuncinya. Kalau sampai yang brengsek-brengsek ini masih bercokol, berarti yang bisa memecatnya ada apa? Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaan. Terus terang, ini menurut saya agak aneh sekali ya, ketika Ahok berkoar-koar lah, setidaknya akan membongkar dan bahkan juga akan mengungkap isi rekaman yang pada saat lalu Ahok terlibat rapat dan lain sebagainya. Itu bahkan setidaknya ditanggapi oleh netizen-netizen itu sangat aneh sekali. Bahkan seolah-olah di framing lah, Ahok itu tidak punya kapasitas untuk mengungkap dalang dibalik kasus Pertamina yang merugikan 193 triliun. Dan bahkan juga pada saat lalu ditanggapi oleh Hotman Paris. Setidaknya kalau saya mengutip pernyataan Hotman Paris itu, seharusnya Anda minta maaf Ahok, karena Anda juga menerima uang miliaran dari Pertamina. Menurut saya sih gaji menurut saya hak dari Ahok ya. Tetapi kenapa dikembalikan ya? Dan pada saat lalu Ahok itu bukan siapa-siapa dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali ketika Ahok mau membongkar setidaknya konspirasi di dalam tubuh Pertamina yang merugikan 193 triliun. Tetapi reaksinya sangat mengejutkan sekali. Seharusnya didukung dong ketika Ahok setidaknya mau memberantas kasus korupsi di tubuh Pertamina. Ya seharusnya didukung, tetapi banyak yang nyinyir ya. Nah saya juga ingat pada saat lalu ya, ketika Hotman Paris ditegur oleh Hakim MK, kurang lebih seperti ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke, pertanyaannya apa sekarang? Nah, kalau kita lihat dari sini jelas ya, bahkan Hotman Paris itu menyebut saksi tersebut tidak penting dan lain sebagainya. Tetapi sangat berbeda sekali dengan Hakim MK. Menurut Hakim MK, keterangan siapapun itu sangat penting sekali. Ya terlebih Ahok kalau misalkan dirasa mengetahui terkait kasus-kasus yang berada di Pertamina, pasti juga akan didatangkan lah Ahok sebagai saksi dan lain sebagainya. Karena saksi sekecil pun, keterangan sekecil pun pasti juga akan bermanfaat lah setidaknya untuk memberantas kasus korupsi di dalam tubuh PT Pertamina. Nggak mungkin lah kalau menurut saya hanya karyawan dan staf. Kemungkinan juga ya pastinya akan ada lagi lah yang terlibat di dalamnya. Ini menurut saya kasus yang sangat wow sekali. Tidak mungkin lah hanya karyawan yang terlibat. Nah bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar, sorry Bang Hotman Paris, gua lebih percaya Basuki Cahayapurnama. Kalian lebih percaya siapa? Nah dari sini hanya dua pejabat yang bisa dipercaya di Republik ini, Bapak Ahok dan Prof Mahfud MD. Ahok is the best. Percaya Pak Ahok 100%. Ahok the best. Ahok lebih cinta Indonesia. Ini Hotman dia mikirin perut dan kemewahannya. Hidup karena dibayar. Percuma keluar-keluar Pak Hotman. Lebih percaya ke Pak Ahok yang udah memiliki kredibilitas. Iya, apalagi kalau kita lihat rekam jejak Ahok pada saat menjabat sebagai gubernur. Wah, menurut saya tidak usah diragukan lagi ya.
sepak terjang dari Ahok ya. Bahkan juga sampai berseteru dengan BPK, DPRD dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen Ahok untuk menjaga uang rakyat tidak digarong, kurang lebih seperti itu. Jadi memang sangat wow sekali. Nah, jadi Ahok itu mengkritik Pertamina tidak hanya kali ini saja. Bahkan pada saat lalu Ahok bahkan ditantang setidaknya untuk dicopot. Bahkan Ahok juga ya dipecat pun tidak masalah. Ahok diminta dicopot dari komisaris Pertamina, ini kata Erick Thohir. Dan bahkan juga sampai Ahok mengundurkan diri pada saat kampanye Pilpres yang lalu, itu pun juga tidak dicopot atau tidak dipecat, alias Ahok mengundurkan diri karena akan mau mengikuti kampanye Pilpres 2024. Jadi tidak hanya di sini saja loh Ahok kritis ya. Dan bahkan Bang Denny Siregar juga meminta Pak Prabowo ya, Ahok supaya dijadikan dirut. Wah, kayaknya juga tidak mungkin ya kayaknya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, dari suara.com, Hotman Paris sindir Ahok yang koar-koar soal kasus korupsi Pertamina. Dulu kau ambil bonus miliaran, itu haknya lah. Itu hak, masa sih nggak bisa membedakan ya? Itu hak dari Basuki Cahayapurnama untuk menerima gaji dan bonus. Hotman Paris mengomentari tanggapan Basuki Cahayapurnama, mantan komisaris utama PT Pertamina, terkait tata kelola minyak mentah PT Pertamina. Sebelumnya Ahok mengaku senang dimintai keterangan terkait kasus korupsi Pertamina hingga bersedia memberikan data-data yang dimilikinya kepada Kejaksaan Agung asalkan sidang kasus tersebut digelar terbuka. Hotman Paris mengatakan Ahok seharusnya mampu memecat sementara Direktur Utama PT Pertamina ketika mendeteksi adanya pelanggaran ketika masih menjabat sebagai komisaris utama dulunya. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi untuk sementara baru dibawa ke RUPS, ujar Hotman Paris pada unggahannya pada 2 Maret 2023. Menurutnya, Ahok sebagai seorang komisaris utama berhak melakukan pemeriksaan bila mencurigai adanya pelanggaran, terlebih pelanggaran tata kelola minyak mentah yang mana kejadiannya dikala Ahok masih menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun. Apabila kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur bensin di Pertamina, tapi apa yang terjadi, ujar Hotman Paris. Hotman Paris menyayangkan sikap Ahok yang justru mengundurkan diri sebagai komisaris utama Pertamina dengan tenangnya pada 2024. Terlebih Ahok mengundurkan diri sebagai komisaris utama PT Pertamina yang dijabatnya sejak 2019 tanpa mengeluhkan apapun. Ya, seperti itulah. Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Ya, tetapi yang jelas memang kerugian negara terkait permainan minyak mentah ini mencapai 193 triliun itu dalam kurun waktu 1 tahun. Bayangkan ya, kurun waktu 5 tahun pastinya kerugian negara itu sangat besar sekali. Konon katanya hampir 1000 triliun. Bayangkan ya, sudah menyentuh angka ribuan triliun ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Gaya diktator selalu memaksakan kehendak, rakyat dianggap kecil. Suara doang gede isi kepala ya. Justru si Rekap itu jadi aktor utamanya kan. Si Hot ini gak cocok ngurusin pemilu. Si Pengharun kan bang, dia pengacara cerai artis. Hotman manusia panas, banyak omong, gak ada isi statementnya, kosong nyaring bunyinya. Hotman Paris ini lagi menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Publik bisa melihat sendiri. Kalau yang ditegur gitu pengacara 01, gimana ya omongan buzzer ini, mantap 16% gak ada malu-malunya. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini, Ahok bahkan juga mempunyai bukti rekaman rapat Ahok tentang sidang korupsi minyak mentah digelar terbuka. Ya pasti menurut saya juga banyak yang setuju lah terkait Ahok akan membongkar ya. Tetapi kenapa ada yang tidak setuju dan cenderung kepanasan ya. Bahkan pada saat lalu Andre Rosiade minta Ahok dicopot usai bongkar aib Pertamina bikin gaduh. Peta sikap 9 fraksi di DPR soal Ahok buka aib Pertamina, sampai minta Jokowi copot Ahok usai bongkar aib. Ya bahkan pada saat lalu juga Ahok membongkar aib ya. Padahal juga baru menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina ya. Itu bahkan sudah membongkar aib dan lain sebagainya. Apalagi saat ini ya, kemungkinan ini adalah momen yang tepat bagi Ahok untuk bongkar semuanya ya. Ya semoga sajalah Kejagung menerima tantangan Ahok dan Ahok memberikan keterangan yang seterang-terangnya lah, karena ini menyangkut korupsi yang sangat besar sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat.
Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana Pak Ahok mau memberikan kesaksiannya tentang apa yang terjadi di Badan Pertamina. Tentu saja hal-hal ini memberikan kita sebuah pemahaman baru, pengetahuan baru, sebenarnya apa yang terjadi di Pertamina yang selama ini kita anggap merupakan suatu perusahaan besar yang membawa keuntungan. Seperti kesaksian yang diberikan Pak Ahok ini mencoba menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di dalam Pertamina. Ya, walaupun dia menceritakan sebatas kulit-kulitnya ya, dia tidak menceritakan sampai mendetail karena itu merupakan suatu rahasia perusahaan. Tetapi apa mau dikata? Ada orang yang baik, ada orang yang mau memberikan kesaksian yang benar, tetapi bahkan tidak sedikit juga orang yang nyinyir, ingin menyudutkan Pak Ahok. Ya, itu sah-sah saja. Ya. Tapi sebenarnya mari kita mendukung apa yang mau dilakukan oleh Pak Ahok ini ya. Kita dukung, dorong dia terus untuk bisa memberikan kesaksian. Ya, terlepas nanti dia ada kesalahannya, ya itu nanti pengadilan yang akan melakukan itu. Ya. Bagaimana ini teman-teman? Ya, kayak model Pak Ahok ini yang mau menceritakan atau mau memberikan kesaksian. Bagaimana ini? Banyak orang yang mencari-cari malah kelemahannya. Gimana ini? Ya. Tentu saja itu adalah hak seseorang ya, untuk memberikan suatu penilaian, baik itu penilaian setuju maupun tidak setuju. Ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di Badan Pertamina selama ini yang merugi terus. Ya, kalau kita melihat kalau kejadiannya semenjak berdirinya Pertamina sampai sekarang terjadi kerugian, coba itu berapa kerugiannya itu ya. Bisa sampai ribuan triliun. Ya. Kalau memang benar-benar Pertamina selama ini memberikan pengawasan yang ketat dan melakukan sesuai dengan SOP yang benar ya, tidak ada sesuatu kebocoran-kebocoran di dalam oleh karena ulah-ulah oknum. Ya, coba kalau kita pikir-pikir ya, triliunan, ribuan triliunan itu sudah bisa memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Sudah bisa membangun sekolah berapa banyak. Bahkan mungkin bisa memberikan gratis kuliah sampai S2. Kita lihat itu ribuan triliunan. Ya, yang ketahuan selama ini ratusan. Tapi kalau kita lihat dari semenjak berdiri sampai sekarang ini bisa ribuan triliunan. Ya. Apa akibatnya pada pemerintahan sekarang ini? Ya, akibatnya akhirnya mengalami defisit anggaran ya. Sehingga pemerintahan sekarang ini melakukan efisiensi berbagai macam anggaran di beberapa kementerian. Ya, kebocoran-kebocoran inilah yang terjadi selama ini sehingga negara ini kurang maksimal dalam melakukan pembangunan. Ya, kita berharap pemerintahan saat ini hal-hal yang seperti ini bisa dibenahi dengan benar sehingga bangsa ini semakin jaya, semakin maju ke depannya. Kita bisa kembali menjadi macan di Asia. Nah, teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya tanggapan atau pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.